Guys, kemarin 26 Juni 2020 Blackpink resmi comeback dengan pre-release singlenya yang berjudul How You Like That. Yap, setelah 1 tahun 2 bulan akhirnya Blackpink comeback lagi dan langsung jadi trending topik di mana-mana. Comeback mereka kali ini terhitung sukses besar gitu dan banyak diperbincangkan orang. Tentunya perbincangannya bukan hanya hal positif tapi juga ada hal negatif. Dan di video kali ini gua mau membicarakan beberapa hal yang diperbincangkan banyak orang selama 1 hari comeback Blackpink kemarin. So, nggak usah berpanjang lebar, mari kita bahas satu per satu. Hal pertama yang paling sering diperbincangkan orang terhadap comeback Blackpink ini adalah viewers YouTube. Yap, gue syuting video ini tepat 24 jam setelah MV How You Like That dirilis dan Blackpink sudah berhasil memecahkan rekor baru sebagai grup dengan viewers terbanyak selama 24 jam, yaitu kurang lebih 82 juta kali ditonton. Boom! Tapi ya selama perjuangan pemecahan rekor tersebut tentunya banyak hal yang menjadi perbincangan, banyak hal yang didebatkan orang gitu. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, freeze YouTube yang begitu lama. Banyak yang nanya sama gua, "Bang, itu YouTube nge-freeze lama banget." Ya, di 2 jam pertama gua ngelihat viewersnya hanya 400.000 dan gak nambah-nambah. Tentunya orang lain juga ngeliat gitu dan banyak yang bertanya-tanya, "Kok viewersnya gak naik-naik?" gitu. Nah, di sini gua mau ngasih tahu ke kalian para Blink, bukan cuma Blink sebenarnya tapi seluruh K-popers, kalau freeze itu sebenarnya normal. Freeze itu adalah sistem YouTube di mana YouTube sedang memisahkan mana penonton yang asli, mana penonton yang bot. Bot itu adalah penonton palsu, penonton yang menonton YouTube tidak secara benar, yang nonton YouTube hanya untuk menaikkan jumlah view dan itu akan tidak dihitung sama YouTube. Contoh misalnya lu buka video Blackpink terus hanya 2 detik videonya lu tutup lagi, terus lu buka lagi hanya 3 detik lu tutup lagi cuman supaya viewersnya naik gitu. Itu nggak akan dihitung sama YouTube, itu akan dianggap bot. Nah, freeze itulah masa dimana YouTube memisahkan itu semua. Dan kenapa freeze-nya bisa lama? Lamanya freeze itu sesuai dengan banyaknya penonton yang menonton video itu. Jadi makin banyak penonton yang nonton dalam satu waktu, ya makin lama freeze-nya. Jadi wajar kalau Blackpink itu videonya freeze-nya lama, karena yang nonton video itu ya banyak banget gitu. Jadi view 82 juta dalam waktu 24 jam sekarang itu bener-bener view aslinya Blackpink, tidak ada bot karena sudah dipisahkan, botnya sudah dihapus sama YouTube. Kalau bot gak dihapus mungkin penonton Blackpink lebih dari 100 juta, tapi yang puluhan juta lainnya itu udah dihapus karena itu dianggap bot sama YouTube. Jangankan Blackpink gitu, video di channel gue sendiri aja yang penontonnya baru puluhan ribu atau ratusan ribu, itu ada masa freeze-nya kadang-kadang. Jadi nggak perlu lagi kedepannya marah kalau video YouTube nge-freeze. Hal kedua yang banyak diperbincangkan adalah spam komen di musik video How You Like That gitu. Jadi kemarin tuh banyak banget yang komen kayak no one, literally no one gitu. Dan itu bukan cuma 1-2 tapi banyak banget. Banyak yang nanya apa gue, apakah itu akan mengurangi viewers YouTube-nya Blackpink? Jawabannya adalah enggak. Komen itu enggak ngurangin apa-apa gitu. Yang ngurangin viewers YouTube cuman penonton bot tadi gitu. Kalau komen enggak ada ngaruhnya, cuman akan dianggap spam aja komen tersebut. Dan ruginya adalah kita tidak bisa lihat komen-komen bagus gitu, ketutup sama komen no one tadi itu. Nah, yang lucu dari spam komen ini, awalnya gue pikir itu adalah cara Blink gitu untuk mengetahui bahwa viewersnya tetap jalan gitu kan, sempat nge-freeze nih. Jadi mereka komen gitu supaya tahu kalau komennya bertambah, like-nya bertambah tapi viewersnya nggak nambah gitu. Tapi lama-kelamaan justru banyak banget dan menyadarkan gue kalau ini bukan kerjaan Blink, ini kayaknya ada orang yang sengaja nyepam aja gitu. Dan Blink, gue hanya akan menyebut mereka itu haters, bukan dari fandom manapun. Tolong kita biasakan tidak menuduh fandom lain kalau nggak punya bukti konkret. Kalau lu cuman punya bukti dari media sosial, it's not bukti. Karena zaman sekarang banyak aja orang yang kayak dia bukan fans grup itu, tapi dia pakai avatar dan username dari nama fandom grup itu gitu. Dan dia nge-hate Blackpink supaya Blink dan fandom grup itu berantem aja gitu. Padahal mah mereka haters saja, bukan fandom dari salah satu grup gitu. Jadi jangan mau diadu domba. Sebut saja mereka haters, oke? Tanpa menuduh fandom lain. Dan yang ketiga, adanya tudingan project dislike. Yap, musik video How You Like That ini di awal-awal muncul langsung dapat banyak banget dislike gitu. Entah siapa, tapi dislike-nya langsung banyak aja, kayak tanpa nonton udah nge-dislike aja gitu. Jadi banyak yang nuding kalau ada project dislike dari haters tertentu gitu. Tapi ya itu nggak mengurangi apapun karena like-nya jauh lebih banyak. Nah, itulah 3 hal yang banyak diperbincangkan dari viewers YouTube Blackpink How You Like That. Selanjutnya gue membahas hal kedua. Hal kedua yang ramai diperbincangkan adalah comeback Blackpink kali ini dianggap mengecewakan. Sebelum gue membahas hal ini secara detail, ada satu hal yang ingin gue sampaikan ke kalian penonton gue, yaitu soal selera. Selera setiap orang tuh beda-beda, nggak bisa lo paksa untuk jadi sama. Contoh,
Lu suka duren, gua nggak suka duren. Gua nyium bau duren aja udah enak gitu. Lo nggak bisa maksa gua supaya suka sama duren. Begitu juga gua nggak bisa maksa lu untuk nggak usah suka duren. Udah nggak usah, duren baunya enak. Nggak bisa. Saling menghargai aja satu sama lain. Lu suka duren, gua enggak. Terima itu. Nah, itu juga yang terjadi di musik. Lo nggak bisa maksain orang untuk suka sama musik yang lo suka atau suka sama lagu yang lo suka gitu. Setiap orang seleranya beda-beda. Ada yang suka musik metal, ada yang suka musik dangdut, ada yang suka musik jazz, ada yang suka musik rock gitu. Lo nggak bisa maksa orang untuk sama gitu. Begitu juga dengan lagu. Ada yang suka lagu ini tapi nggak suka lagu ini. Begitu. Jadi nggak ada orang yang berhak memaksakan seleranya ke orang lain. Nggak ada yang berhak maksain orang supaya suka apa yang dia suka. Buat gue orang yang begitu tuh sampah. Jadi ya, sekali lagi gue ulang, selera orang berbeda-beda. Jadi mari saling menghargai. Nah, sekarang mari kita bahas tentang komentar yang bilang bahwa comeback Blackpink kali ini mengecewakan. Komentar tersebut tentu saja bukan datang dari gua. Kalau kalian lihat MV reaction How You Like That yang gua dan adik gua buat kemarin, kalian pasti lihat betapa sukanya gua terhadap comeback Blackpink kali ini. Di video itu gua bahkan sampai menggila dan adik gua bahkan sampai nangis saking ngerasa musik video terbaru Blackpink ini bagus banget. Oh, gua suka. Oh my god. Lu suka gak? Suka, terharu gue. Jangan nangis, jangan nangis. Kenapa gua dan adik gua bisa sampai segitunya? For your information aja, gua dan adik gua itu adalah tipe orang yang jujur terhadap sebuah karya gitu. Kalau kita menganggap sebuah karya itu jelek, ya jelek aja. Kita nggak akan bilang bagus. Kalau kita anggap bagus, ya bagus. Mau semua orang bilang jelek, gue akan tetap bilang itu bagus gitu. Banyak dari subscriber gue yang tahu kalau gue tuh sebenarnya bikin banyak MV reaction grup-grup K-pop, tapi nggak semuanya gue upload. Bahkan banyak yang nggak gue upload. Kenapa? Karena kalau gue nge-reaction dan ternyata gue nggak suka lagunya, nggak jadi gue upload gitu. Karena muka gue pasti bakal kayak yang pas reaction gitu. Kalau gua ngerasa lagunya nggak bagus, ya nggak bisa gua pura-pura jadi bagus gitu kayak bagus, nggak bisa gua kayak gitu. Apalagi adek gua, dia jujur banget jadi orang, dan ketika dia nangis ngeliat MV terbarunya Blackpink itu emang karena dia ngerasa itu lagu bagus banget, musik videonya bagus banget gitu. Dan persamaan gua dan adek gua adalah kita bisa nangis kalau ngeliat karya yang menurut kita berdua bagus banget. Gua sama adek gua kalau misalnya nonton film gitu, walaupun ceritanya sedih, kalau kita ngerasa filmnya jelek, kita nggak bakal nangis. Mau sedih kayak apa juga ceritanya. Tapi kalau kita ngeliat sebuah film, walaupun ceritanya nggak sedih, nggak ada sedih-sedihnya gitu, tapi kalau kita ngerasa filmnya bagus banget, kita bisa nangis gitu nontonnya. Contohnya waktu gua dan adek gua nonton film Parasite di bioskop gitu. Setelah selesai nonton film itu, kita berdua nangis terseduh-seduh saking ngerasa film itu bagus banget, padahal ceritanya nggak sedih. Jadi ketika lo ngeliat adek gua nangis karena nonton MV Blackpink, berarti dia ngerasa tuh MV dan lagunya bagus banget gitu. Dan ya, salah satu alasan yang bikin kita ngerasa MV How You Like That ini bagus banget adalah karena MV ini kita anggap melebihi ekspektasi yang udah kita pasang. Jadi gini, waktu teaser-teaser foto How You Like That dirilis oleh YG, kita udah excited nih, wah mantep banget gitu. Dan puncaknya waktu teaser Glambot yang Lisa dan Jisoo itu keluar dan memperdengarkan sedikit beat dari lagu ini. Itu ekspektasi gue dan adek gue tuh langsung melambung tinggi. Kita langsung kayak, wah pasti bakal suka banget. Tapi ekspektasi itu langsung turun begitu teaser musik videonya keluar. Yap, beat di teaser tersebut kan agak lambat dan mengingatkan gue sama beat dari Kill This Love. Yang udah lama ngikutin gue pasti tahu kalau gue kurang suka Kill This Love. Bukan jelek loh ya, gue cuman kurang nyaman aja sama lagu itu. Lagu itu bukan selera gue gitu. Dan balik lagi, selera orang nggak bisa dipaksain. Jadi ketika teaser How You Like That ini menampilkan beat seperti yang Kill This Love, gue ngerasanya ekspektasi gue yang tadinya udah tinggi tuh langsung jomplang turun gitu. Kita langsung kayak, aduh jangan-jangan gue gak suka lagi nih sama lagu comeback Blackpink kali ini gitu. Dan ketika nonton musik videonya dan dengerin lagunya, ternyata beda banget sama ekspektasi gue yang udah jomplang tuh. Bener-bener terbayarkan, bener-bener ngerasa bagus banget. That's why gue menggila dan adek gue sampai nangis gitu. Dan yang ngerasa comeback Blackpink sekarang itu bagus bukan cuma gue dan adek gue punya banyak banget temen bling gitu. Entah itu bling K-popers ataupun bling non K-popers. Yap, ada bling yang K-popers dia ngikutin K-pop tapi fandomnya bling gitu. Ada juga orang-orang yang nggak tahu K-pop, nggak suka K-pop tapi suka Blackpink gitu dan ngikutin karya-karyanya Blackpink. Dan teman-teman gue itu semuanya yang merasa comeback kali ini tuh bagus gitu. Gak ada yang ngerasa comeback kali ini jelek atau mengecewakan atau kurang memuaskan. Walaupun tetap ada yang bilang, oh lagunya masih setipe ya sama Kill This Love sama Dududu, tapi tetap ngerasa lagu ini bagus. Nah, yang lucu dari ini justru gue menemukan di sosial media ada kayak sekelompok orang yang kayak terorganisir
mengorganisir gitu, bilang kalau lagu Blackpink kali ini tuh jelek, mengecewakan, gak ada yang baru, kayak ngulang-ngulang konsep yang lama. Dan mereka jelas-jelas bilang jelek, kayak ingin menjatuhkan hype dari comeback Blackpink ini. Hal ini yang justru bikin gue kayak apakah kalian merasa lagu ini jelek karena memang gak suka lagunya atau gak suka grupnya, jadi semua lagu yang dikeluarkan grup itu dianggap jelek? Yang mana? Kan kita jadi bingung nih, karena narasinya sama tuh, banyak yang terus gitu kayak pengen trending menjelek-jelekan lagu Blackpink baru ini. Jadi kan gue agak lucu gitu. Balik lagi soal selera tadi, gue gak akan maksain lu kalau lu gak suka lagu How You Like That ini, tapi kan nggak usah diumbar-umbar juga kalau lagu ini jelek gitu. Kenapa juga lo harus nulis rame-rame gitu dengan kata-kata yang mirip sama dan bilang, oh lagu ini jelek, gak usah didengerin. Kok kayak gitu. Ada juga sekelompok orang yang menganggap comeback Blackpink kali ini mengecewakan karena Jennie nggak dapet part rap. Yang udah lama ngikutin gue pasti tahu kalau bias gue di Blackpink adalah Jennie. I love Jennie so much gitu. Gue tahu Jennie adalah main rapper di Blackpink. Tapi selain main rapper, Jennie juga posisinya adalah ace alias member yang serba bisa. Jennie itu baik dalam banyak hal. Dia baik dalam bernyanyi, dia baik dalam nge-rap, dia baik dalam menari gitu. Posisi ini juga adalah posisi yang dimiliki G-Dragon di Big Bang dan CLD21. Dan hal tersebut membuat Jennie ini multifungsi, nggak cuma harus nge-rap. Dan Jennie nggak nge-rap itu kan bukan cuma di lagu ini, di lagu Playing With Fire, di lagu As If With Your Last, Jennie juga nggak nge-rap gitu. Kenapa Jennie nggak nge-rap? Karena Jennie memang punya kemampuan bernyanyi yang bagus, dan nggak semua lagu part rapnya banyak gitu. Jadi nggak bisa dibagi dua antara Jennie dan Lisa, dan dibiarkan Lisa yang nge-rap dan Jennie diambil part nyanyinya aja, karena Jennie nyanyinya memang range-nya luas gitu. Gue bahkan yakin kalau misalnya Rose bukanlah anggota Blackpink, main vokal di Blackpink itu pasti Jennie, yakin gue. Tapi karena ada Rose, makanya main vokal itu Rose, Jennie itu main rapper. Tapi Jennie juga penyanyi terbaik di Blackpink bersama Rose dan Jisoo gitu. Jadi wajar Jennie udah dapat part nyanyi banyak, masa dia mau nge-rap juga? Maruk dong, nanti Jennie malah di-hate karena terlalu banyak memonopoli partnya dalam lagu. Jadi buat gue lagu ini udah pas banget partnya, pembagiannya udah pas banget, udah cakep banget lah gitu. Lagian Jennie juga udah dapat part yang swag banget tuh, yang bagian Look at you, now look at me. Itu kan udah keren banget gitu. Nggak perlu nge-rap juga nggak apa-apa di lagu ini menurut gua gitu. So itu yang agak gua bingung. Orang yang kecewa terhadap comeback Blackpink kali ini adalah Blink atau fans Blackpink yang memang kecewa, atau orang-orang yang di luar fans yang memang haters aja yang pingin menjatuhkan hype dari comeback Blackpink ini. Itu aja sih yang gue bingung. Nah, juga soal konsep lagu Blackpink kali ini yang dianggap masih sama vibe-nya dengan Do 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 dan Kill This Love. I know, gue juga merasakan itu, vibe dan style lagu ini masih mirip sama Do 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 dan Kill This Love gitu. Tapi gue nggak mempermasalahkannya. Kenapa? Karena Blackpink comebacknya setahun sekali. Kalau Blackpink comeback dalam 1 tahun 3 kali dan lagunya Do Do Do, Kill This Love, dan How You Like That ini, baru mungkin gue marah, bosen dalam setahun disajiin lagu yang mirip-mirip. Ini comebacknya setahun sekali. Dalam setahun itu yang comeback dengan konsep seperti ini cuman Blackpink doang. Yang bisa works dengan konsep segila ini ya cuman Blackpink doang. Dengan lagu yang vibe-nya begini cuman Blackpink doang gitu. Jadi begitu Blackpink ngeluarin lagu modelnya begini lagi setelah setahun, gue sih nggak ngerasa bosen. Gue malah menunggu-nunggu banget gitu lagu kayak gini, karena selama setahun gue nggak denger lagu dengan vibe seperti ini. Dan ya, yang mau gue kasih tahu dan mesti lo paham, ini adalah pre-release single dari album Blackpink yang akan dirilis tahun ini. Jadi Blackpink itu akan mengeluarkan setidak-tidaknya 3 musik video di bulan Juni ini, di akhir Juli atau di Agustus, dan nanti di September sekaligus full albumnya. Jadi ini adalah lagu awal gitu, lagu pembuka. Masih akan ada lagu-lagu lainnya yang dipromosikan oleh Blackpink, dan kita nggak tahu lagunya akan seperti apa. Kalau gue sendiri punya harapan di lagu kedua nanti, kalau bisa lagunya ballad, yang the real ballad. Blackpink selama ini punya 2 lagu ballad, yaitu lagu Stay Lagu Stay itu dibuatkan MV-nya dan dipromosikan sama Blackpink, tapi gue nggak ngerasa Stay ini full ballad karena masih ada part rapnya. Gue pengen ballad yang nggak ada rapnya. Blackpink punya 1 lagu ballad yang nggak ada rapnya, yaitu Hope Not, tapi lagu ini tidak dipromosikan gitu. Nah, harapan gue di comeback kedua Blackpink kali ini, Blackpink menampilkan lagu ballad kayak Lonely-nya 21.
Yap, dibuatkan video klip dan dipromosikan di acara musik karena gua tahu seluruh member Blackpink mampu bernyanyi dengan baik. Itu sih harapan gua. Dan full album tentunya dengan lagu yang sangat berbeda-beda dan beragam. Dan ada satu hal lagi nih yang rame di hari ini, di hari gua syuting ini, bahwa banyak yang menuduh Blackpink plagiat. Plagiat apa? Tentu saja plagiat konsep MV dan koreografi dari dance-nya. Sebenarnya gua malas ini bukan cuma untuk Blackpink, tapi untuk seluruh K-popers dari fandom manapun. Nih gua ngebela kalian. Banyak orang yang kayaknya nggak paham plagiat itu apa. Plagiat itu kalau lu nirunya full gitu atau setengah lagu lu tiru tuh konsepnya sama persis, itu namanya plagiat. Kalau lo pakai konsep yang sama tapi lu modif lagi, itu nggak plagiat namanya. Contoh, sebuah grup comeback dengan pakai kostum baju sekolahan, baju anak sekolah gitu. Terus grup lain ada yang comeback dengan kostum kayak begitu. Itu bukan berarti grup lain itu plagiat grup ini, karena memang konsepnya baju sekolah gitu. Gak ada yang namanya plagiat kalau kayak gitu. Misalnya ada lagi grup yang comeback dengan kostum modelnya cheerleader, terus ada grup lain yang comeback dengan kostum cheerleader juga, yang nggak berarti plagiat gitu. Kalau bajunya sama persis, warnanya, bentuknya, modelnya, hurufnya, itu baru namanya plagiat. Kalau beda bentuk tapi sama-sama baju cheerleader sih, ya nggak plagiat, itu konsep namanya. Begitu juga di dance, gerakan dance-nya pasti hampir mirip-mirip lah. Misalnya ada grup koreonya kayak gini, terus ada grup lain juga koreonya begini, tapi 2 kali doang, terus ganti gerakan lain. Itu bukan plagiat namanya. Koreo memang begitu-begitu aja, cuman dimodif aja, diganti-ganti. Lagian kalau hal kayak gitu plagiat, maka akan banyak musisi atau penyanyi di dunia ini yang dianggap plagiatnya Michael Jackson. Karena mungkin banyak banget gerakan yang udah kayak patennya Michael Jackson gitu, tapi itu nggak dianggap plagiat, memang koreo kan kayak gitu. Di lagu juga mungkin ada kayak part lagu yang kayak 5 detik atau 10 detik sama kayak lagu lain. Ya namanya nada itu kan cuma do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mirip-mirip dikit itu wajar. Kalau miripnya selagu baru lu marah. Kalau miripnya setengah lagu sama persis, nada liriknya juga sama persis, baru lu marah, lu anggap itu plagiat. Kalau cuma 3 detik, 4 detik ya wajar. Jadi tuduhan plagiat terhadap Blackpink ini cuman bisa gua ketawain aja gitu. Nggak ada plagiat-plagiatnya. Yang buktiin plagiat, yang diplagiatin cuman kayak nih, mirip-mirip ya. Grup lain yang lo bilang diplagiatin sama Blackpink itu juga akan bisa dibilang plagiat sama orang yang udah pernah pakai konsep itu gitu. Jadi nggak usah memperbesar hal yang kira-kira akan mematikan grup yang dianggap diplagiatin sama Blackpink gitu. Sekali lagi, gue nggak menuduh fandom manapun melakukan ini loh ya. Yang gue anggap melakukan ini adalah haters, murni haters. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan ketiga. Bahasan ketiga adalah hari ini Blackpink sudah melakukan comeback stage pertamanya. Yap, mereka comeback stage di acara TV Amerika, di Tonight Show with Jimmy Fallon. Mereka juga di situ sempat tampil untuk main games sebentar. Tapi ya kita tahu karena lagi pandemi corona, Blackpink tidak terbang langsung ke Amerika, syutingnya di Korea tetap. Comeback stage mereka tetap di Korea, tapi ditayangin aja di acara Tonight Show Jimmy Fallon itu. Dan lo bisa lihat betapa bagusnya, betapa kerennya mereka di comeback stage. Cara mereka bernyanyi, koreo mereka, penampilan mereka, kostum mereka, really good. Dan ya yang paling gue suka dari Blackpink apabila mereka ikut di talk show Amerika atau di talk show barat gitu, karena 3 dari 4 member Blackpink itu fasih berbahasa Inggris. Jadi wawancara mereka terasa hidup gitu, karena mereka bener-bener bisa TikTok gitu, bisa chit-chat sama pembawa acaranya. So ya, pesan gue untuk para Blink, dukung terus Blackpink karena ini baru awal dari rangkaian comeback Blackpink di tahun ini. Kita akan masih dikasih kejutan-kejutan sama Blackpink gitu. Jadi ya, gue sendiri sangat excited dan sangat tidak sabar. Nah, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para Blink dan Wajistan. Kalau lo mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.